Halo teman-teman. Ah, Ketemu lagi di video saya. Ah, Sebelumnya saya bahas video tentang bikin REST API dengan Spring Boot ya dan MySQL. Nah, dari project tersebut saya akan masuk ke topik tentang unit test di Spring Boot 3 dengan JUnit, Jacoco, dan SonarQube. Oke, untuk pertama-tama itu kan pasti ini dari JUnit, Jacoco ini apa sih, JUnit apa, SonarQube apa, dan kenapa kita perlu unit test. Oke, yang pertama kita perlu tahu itu apa sih fungsi dari unit test. Kenapa sebagai software developer itu kita perlu bikin unit test. Pertama, supaya kita bisa mendeteksi bugs lebih awal. Jadi ketika kita build gitu ya, nanti kan dijalanin unit testnya. Nanti kita ketahuan kalau misalkan kita ada result yang nggak sesuai ekspektasi di unit test kita, maka ntar akan muncul tuh merah-merah gitu ya di hasil unit testnya. Oke, kalau untuk yang nomor dua itu untuk code quality ya. Jadi ya kita untuk menjaga si kualitas code-nya supaya tetap sesuai dengan standar ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa code kita nih itu sudah efisien, terus sudah memenuhi test case yang kita buat dan memenuhi hasil ya ibaratnya dia udah nggak ada bugs, nggak ada security concern dan lain-lain. Dan ini nanti bisa dicek sama si SonarQube. Tiga, documentation ya. Jadi kalau misalkan kita mau hands on, misalkan kita resign terus mau diterusin sama developer berikutnya, atau misalkan kita kerja sibuk nggak sempet ngajarin developer yang baru masuk, nah developer bisa langsung kita suruh baca aja si unit test ini. Dia akan paham nanti dengan sendirinya dari ekspektasi-ekspektasi yang udah ditaruh di dalam unit test. Oh ternyata metode ini kalau bikin 1 tambah 1 itu hasilnya sama dengan 6 loh gitu. Misalkan ya di luar dari misalkan kayak gitu. Ternyata sebenarnya metode ini bukan 1 tambah 1 2 tapi 6. Oke, itu contoh aja. Berikutnya regression testing. Nah, ini nanti ketika kita let's say kita nambahin, misalkan kita ada bikin satu uh, fungsi untuk bikin kalkulator gitu ya. Kadang kita cuma mau nambahin fitur untuk uh, apa namanya faktorial misalkan. Nah, tapi terkadang kita ya secara nggak sengaja itu kita bisa aja nyenggol functionality yang sebelumnya udah ada. Misalkan ada metode untuk mengali angka gitu ya. Nah, itu nanti dia regression testing ini yang secara otomatis dia akan ngetes metode-metode yang sebelumnya udah kita buat. Jadi, apakah si fitur yang baru kita tambah ini, si faktorial ini akan nyenggol dokumen kita yang sebelumnya udah pernah kita buat. Nah, ini jadi kita nggak perlu capek secara manual, kita testing apa segala macam, dia akan sudah otomatis ngetes functionality yang sebelumnya udah ada. Jadi, kita bisa punya waktu development yang lebih cepat dan lebih efisien. Berikutnya itu refactoring confidence. Refactoring confidence tuh uh, let's say kita bikin kode, habis itu kita baca-baca ke segala macam, misalkan ada performance issue, uh, ada possibility ini, ada bugs atau ada security concern, kita kan memang perlu fixing ya. Sebenarnya kita perlu fixing itu, tapi kita memang nggak pengen ngerubah functionality-nya. Nah, gimana cara kita memastikan bahwa si metodenya ini tetap bekerja sesuai tujuannya gitu ya, setelah kita rubah gitu ya. Ya misalkan kita dari mobil ibaratnya mau sebuah mobil kita modifikasi gitu ya, kita tambahin wing segala macam, tapi tetap si mobilnya tetap bisa nganter kita dari Jakarta ke Solo gitu ya. Nah, dengan adanya unit test ini kita jadi lebih confidence bahwa ketika kita refactor terus kita jalanin testingnya nggak ada yang fail, berarti tetap bisa berjalan sesuai tujuannya. Berikutnya itu isolation of issues, itu ketika kita dapat ada bugs, kita tahu dari unit test itu, oh isunya di mana sih kita, oh ternyata di kelas misalkan calculation service gitu.
line berapa, dah langsung ketahuan di situ. Continuous integration itu ya tentunya itu salah satu bagian dari auto deployment ya. Jadi kita memastikan ketika deploy nanti itu memang secara unit test itu memang udah lolos semua. Jadi diintegrate ke CI/CD. Misalkan ada aja lah, misalkan developer dia main nge-push code aja ke satu branch gitu ya, terus tanpa dia jalanin unit test di lokal mereka. Nah, ketika kita deploy, itu nanti kayak ada ceknya dulu. Kalau di bandara itu ada security checknya dulu ya. Dicek dulu, wah ternyata unit testnya dia yang fail. Ya udah sama dia nggak boleh terbang gitu kan. Kita nggak berarti kalau di sini konteksnya kita nggak boleh deploy. Di situ digagalin akhirnya ya si developer mesti benerin dulu dan mastiin bahwa code yang udah dibikin itu aman. Oke, berikutnya itu team collaboration. Ya di sini kalian tentunya mempermudah ya. Ah, ketika kalian bikin gitu, kalian bikin satu project, terus kalian consist of 20 developer, itu akan susah. Si A bikin apa, si B bikin apa, si C bikin apa, udah nggak karu-karuan, nah senggolannya kenceng banget itu. Si A mau bikin ini, si B mau bikin itu. Nah, untuk menjaga si code-nya ini tetap ibaratnya terpantau dengan baik, kualitasnya tetap terjaga gitu ya, share functionality tetap aman, ya kita bisa memakai unit test ini. Jadi kita bisa ngelihat kan juga kalau misalkan dari Git, oh ini kok ada yang kena unit test di sini. Siapa yang bikin? Oh si ini. Wah ternyata si ini bikin satu fitur tapi nyenggol eh, ibaratnya test case yang ini gitu. Jadi langsung ketahuan. Sangat ngebantu untuk debugging tentunya. Nah, di sini reduce debugging time. Reduce debugging time berarti kita waktu yang kita perlu untuk cari si bug tuh jauh lebih cepat. Ya, salah satunya ya karena ada si isolation of issues ini, seret langsung ketemu lokasi di mana segala macam yang harusnya mungkin capek. Ini di mana kok tiba-tiba satu kali satu hasilnya jadi 10 gitu padahal harusnya satu. Dicoba dicekin satu-satu. Nah, dengan ada isolation of issues, merahnya kelihatan di file apa dan halaman berapa apa di line berapa. Nah, kita bisa langsung cepat harusnya misalkan sehari jadi cuman semenit gitu. Nah, sama yang terakhir itu confidence in changes. Ya, kalau kita bikin suatu perubahan, ada fitur baru, kita nggak ada perubahan, kita pastiin yang tadi ya, kita jadi ketika ada perubahan yang nyenggol code yang lain itu kita bisa cepat ketahuan. Jadi kita lebih confidence jika unit testnya semua pas, maka kita akan pede untuk promote ke production. Oke, lanjut. Apa itu JUnit, Jacoco, dan SonarQube ya? JUnit itu adalah testing library untuk Java ya, untuk si Spring Boot nanti. Jacoco itu untuk si code coverage-nya. Jadi code yang udah kita bikin nanti dia akan ketahuan nih apakah unit test kita udah mengcover semua kondisi di dalam code kita. Kan kita suka bikin if else atau switch case, atau nanti kita bikin method dia ada nge-throw kemana gitu kan, kalau throw harusnya lari kemana, ngasilin apa. Nah itu semua coverage-nya akan dihitung oleh si Jacoco, apakah semua code yang kita bikin udah tercover unit testnya. Ya yang bagus ya sebenarnya 100% tentunya ya, jadi kita pastiin bahwa code kita itu jika ada perubahan ke depannya aman. Ketiga itu uh, SonarQube itu adalah ini ya, tools buat code quality dan secure analysis toolsnya. Di sini agak membingungkan. SonarQube itu code quality dan secure analysis tools. Jadi dia untuk menjaga code quality kita sama ngecek apakah ada possibility uh, nggak secure ya. Jadi dilihat gitu, oh ini ada security vulnerabilities di sini, ini harusnya jangan begini tapi begini. Bahkan si SonarQube pun ngasih advice seharusnya kayak gimana gitu ya. Jadi nggak cuman oh ini nggak aman tapi nggak dikasih solusi gitu kan. Oke. Oke, begitu aja penjelasan dari JUnit, Jacoco, dan SonarQube. Setelah ini kita akan masuk ke tahap gimana sih kita implementasi si JUnit, Jacoco, dan SonarQube.